tapi aku akan menceritakan dua kisah sekaligus ya. Cerita pertama adalah pengalaman Wawa kita ketika menjalani layanan home care ke rumah seorang ibu hamil. Terus cerita kedua tentang pengalaman omnya Wawa yang sama sekali tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengan seorang wanita. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan membawakan kembali kisah horor Wawa part 166. Dan khusus malam ini aku nggak cuma nyeritain satu kisah aja, Wak, tapi aku akan menceritakan dua kisah sekaligus ya. Cerita pertama adalah pengalaman Wawa kita ketika menjalani layanan home care ke rumah seorang ibu hamil yang mengalami sebuah kondisi yang sangat tidak biasa akan melahirkan. Terus cerita kedua tentang pengalaman omnya Wawa yang sama sekali tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengan seorang wanita. Dan setelah diusut punya usut, Wak, ketidaktertarikan itu ternyata ada hubungannya dengan benda antik yang si om ini simpan di dalam lemarinya. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi, tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian. Dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, kisah pertama yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wawa aku yang bernama Bella dari Jawa Barat. Halo Mbak Bella. Nah, pengalaman horor yang dialami sama Bella ini, Wak, terjadi ketika dia bekerja sebagai bidan di sebuah klinik bersalin yang memang tidak jauh dari rumahnya. Bella bekerja di klinik tersebut dengan sistem shift. Ada shift pagi, shift siang, dan shift malam. Nah, shift malam ini, Wak, baru akan ditugaskan ketika pegawai sudah bekerja selama 2 bulan di klinik itu. Jadi semua pegawai yang sudah 2 bulan baru bisa kebagian shift malam nih ya. Awalnya selama bekerja di sana aku tidak mengalami kejadian yang aneh-aneh, Nadia katanya. Tapi ketika memasuki bulan kedua, which is sudah bisa ngambil shift malam nih, Bella pun mulai mengalami sebuah peristiwa mistis yang tidak pernah akan dia lupakan seumur hidupnya, Wak. Jadi ceritanya malam itu pertama kalinya Bella ini kedapatan bekerja di shift malam sendirian. Kan udah bisa dapat shift malam kan, ada 2 bulan kerja. Dan by the way, Wak, klinik tempat Bella kerja ini bisa dibilang klinik kecil, bukan klinik yang besar kali. Jumlah karyawan atau pegawainya juga sangat terbatas pada saat itu. Sehingga di setiap shift itu cuman ada satu bidan aja yang berjaga. Bella dapat shift malam, cuman Bella aja bidan yang menjaga malam itu ya kan. Nah, malam itu, Nat, ketika jam 10 malam, ternyata udah nggak ada lagi nih pasien yang datang ke klinik aku. Alhasil Bella yang sedang bertugas sendirian menutup sementara klinik itu untuk tidur bentar, ngantuk kali memang aku malam tuh, Nat. Ku tutup lah bentar. Nah, pas lagi enak-enak tidur ini, Wak, sekitar jam 2 malam, Bella tiba-tiba dikejutkan dengan suara bel klinik yang dibunyikan sebanyak 3 kali. Tet, 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 gitu kan. Nah, setelah dengar bel itu, Bella terbangun lah kan. Tumben jam segini ada pasien. Ini yang datang nih pasti pasien gawat darurat nih, kata siapa, kata Bella kan. Terus udahlah dia bergegas menuju ke pintu gerbang untuk membuka pintu gerbang yang tadi dia tutup sementara tuh. Setelah pintu dibuka, Wak, Bella mendapati ada nih seorang bapak-bapak ya usia sekitar 40 tahunan gitu lah, Nadia. Posisinya dia lagi naik motor yang dalam keadaan menyala. Di atas motor si bapak ini kan, macam memang orang lagi buru-buru gitu lah, Wak. Nah, dengan tergesa-gesa bapak itu bilang, Bu bidan, tolong ini ada yang mau melahirkan. Ayo saya anterin ke rumahnya, kata si bapak ini.
ini. Oh ya Pak, bentar, saya ambil peralatan dulu ya, kata siapa, kata Bella kan. Dan kliniknya Bella ini nggak cuma nerima pasien untuk dirawat inap aja Wak, tapi mereka juga menerima panggilan periksa ke rumah atau dikenal dengan layanan home care. Oke Pak, bentar ya Pak ya, kata. Udahlah, Bella pun dengan cepat langsung mengambil alat-alat kesehatan yang memang dibutuhkan untuk membantu persalinan ibu hamil ini. Dah, setelah selesai Bella pun langsunglah naik ke atas motor bapak itu kan tanpa banyak tanya. Bapak tuh udah standby, udah tinggal ngegas aja nih. Dah, ayo Pak, saya udah siap. Ngeng, bapak. Selama perjalanan itu Nadia, anehnya bapak tuh kan tadi kayak buru-buru, ayo cepat, ada yang mau melahirkan kayak gitu kan. Tapi pas aku udah naik motor, dia ngegas motornya, bapak ini malah mengendari motor tuh pelan kali Nadia. Pelan, gak ada nampak orang lagi buru-buru tuh, nggak, pelan kali sampai ngantuk. Aku di jalan tuh, suasana jam 2 malam yang sepi, udara juga dingin, menusuk ke tulang aku, bikin aku ala ngantuk. Aku bapaknya bawa motornya, aduh sumpah ngantuk kali. Nah dia bawa motor tuh, dan untuk mengusir rasa kantuk aku, Bella ini pun mencoba membuka obrolan sama si bapak ini. Pak, ini rumah si teteh yang mau lahiran ini daerah mana ya, gitu kan. Kutanya kayak gitu, diam bapak nih, nggak ada respon sama sekali. Meskipun begitu Bella ini masih positive thinking, oh mungkin suaraku nggak kedengeran kali ya. Dah, diam aja si Bella ini lagi kan. Nah, di tengah lamunan itu tiba-tiba Bella mendadak terkejut karena motor yang dia naiki ini tiba-tiba berbelok Wak ke sebuah gang yang kecil kali dan sangat-sangat gelap tanpa ada penerangan sama sekali. Sebelumnya masih ada tuh penerangan di jalan kan, set. Habis itu dia belok dia. Nah, waktu belok nih gelap kali. Samar-samar Bella melihat kalau jalan yang mereka lalui ini adalah sebuah jalanan turunan, di mana kanan kiri jalan itu berupa kebun dan juga kolam ikan. Sama sekali nggak ada perumahan warga. Sempat khawatir juga Bella kan, ini aku dibawa ke jalan yang salah sama bapak nih nggak? Ngapain lewat jalan tikus kayak gini? Dah agak deg-degan, takut dia apain Wak. Dan untuk mengusir rasa khawatirnya Bella nanya lagi lah ke si bapak ini, Pak, tempatnya masih jauh kah? Mohon maaf Pak, bisa nggak Bapak agak ngebut dikit, keburu lahiran nanti tetehnya, kata si Bella. Tetap nggak ada direspon sama sekali sama si bapak tuh, hening. Tidak bersuara apapun si bapak nih Wak. Nah karena nggak ada jawaban makin cemas laku Nadia. Ditambah lagi motor yang dinaikin sama Bella ini mulai tersendat-sendat Wak, macam mau mogok gitu. Alah, ini kenapa lagi nih? Nggak betul, dibaca-baca doa aja si Bella nih. Bella tuh nggak mikir yang horor-horor Wak. Bella takut ini orang nih kalau aku dia apa-apain macam mana gitu kan. Nah di saat yang bersamaan Wak, Bella nengok lagi nih ke kiri kanannya. Ternyata udah bukan kebun sama kolam ikan lagi Wak, tapi sebuah pemakaman yang dipenuhi sama pepohonan bambu. Mendapati pemandangan itu Bella langsung refleks teriak, Astagfirullahaladzim Pak, ini di mana nih Pak? Masih jauh nggak ini tempatnya? Kok dari tadi kita nggak sampai-sampai? Bapak juga kenapa bawa motornya pelan kali? Yang betul lah Pak, jawab pertanyaan saya Pak. Katanya bapak diam aja tuh, dia diam. Ya astagfirullahaladzim, aku tutup aja mataku, doa gitu kan. Terus gak lama kemudian nih tiba-tiba bapak tuh bersuara Wak. Dia memecahkan keheningan di saat si Bella diam aja tutup mata berdoa. Bapak tuh bilang apa? Bu Bidan, kita sudah sampai, silakan turun. Dengar hal itu Bella pun langsung buka mata nih. Tapi setelah matanya terbuka, Bella tidak melihat ada satupun rumah warga depan matanya. Justru yang aku tengok Nadia apa? Sebuah pohon beringin yang sangat-sangat besar ada di sebelah aku. Mana rumahnya? Belum sempat aku tanya lagi, tiba-tiba si bapak yang bawa motor ini bilang lagi, Bu Bidan, rumah pasiennya ada di belakang pohon ini ya, katanya. Dan gak lama setelah itu Bella langsung fokus lagi ke tugasnya nih, kan ini ada situasi genting nih. Dia turun dari motor dan bapak tadi pun langsung pergi meninggalkan Bella gitu aja. Ngegas, Bella tinggal seorang di situ. Oke, fokus. Ini ada orang yang sedang membutuhkan aku, ini situasi genting, fokus Bella. Bismillahirrahmanirrahim, kata Bella, berusaha untuk menenangkan diri. Dah tuh, meskipun kebingungan, Bella pun terus berjalan kaki menuju belakang pohon tadi tuh, macam yang dibilang sama si bapak nih kan. Dan ternyata betul aja Wak, waktu aku jalan ada di belakang pohon beringin tuh, aku melihat ada sebuah rumah sederhana tepat berada di belakang pohon beringin itu. Rumah itu terbuat dari anyaman bambu dan terlihat sangat remang-remang. Nah dia cuma ada lampu paling 5 watt itu, bisa kalian bayangkan macam mana kan. Nah waktu aku nyampe, pintu rumah tuh udah dalam keadaan terbuka Nadia. Dan pada saat itu Bella melihat dengan jelas ada 2 orang anak perempuan di rumah tua. Satu lagi tiduran ngadep ke tembok, ya kan? Satu lagi duduk gitu di kursi. Kan kayak lagi nyambut Bella itu. Nah tidak lama kemudian Bella nengok ada ibu-ibu hamil lagi nyambut dia. Ibu tuh pakai daster warna orange gitu. Mari Mbak masuk, katanya. Nah oh iya Bu, setelah dipersilakan duduk, Bella pun langsung melakukan pemeriksaan awal terhadap ibu daster orange ini. Seperti bertanya ya, bagaimana keluhan ibu, apa yang ibu rasakan sekarang, sambil mengukur tekanan darah si ibu hamil ini. Selesai mengukur tekanan darah, Bella ini dibuat terkejut Wak. Gegara tekanan darah si ibu
ibu ini tinggi kali, betul-betul sangat tinggi. Berapa? 200/100. Normalnya berapa, Wak? 120/80 kan? Ini 200/100. Itu tidak normal tensi ibu. Ini tinggi tensinya kan? Udah Bella cek lagi. Tetap nah dia 200/100. Wah, tinggi tensi ibu nih. Nah, nengok itu Bella pun langsung mengecek pembukaan serta juga detak jantung bayi yang dikandung sama ibu. Ibu, maaf rebahan dulu ya. Saya mau ngecek beberapa hal. Iya teh, silakan, kata ibu daster oranye ini kan. Dah rebahan lah si ibu nih. Bella pasang sarung tangannya dan mulai melakukan pemeriksaan mendalam di bagian private si ibu ini. Dicek. Sesaat kemudian di sana Bella menyadari kalau si ibu ini sudah dalam posisi bukaan 8. Wah. Which is bentar lagi udah mau melahirkan dari Nadia. Alangkah bahayanya melahirkan pada saat tensi setinggi ini karena dia bisa lewat ibu nih, bisa lewat juga anaknya. Tapi di sini Wak ya, yang buat Bella nih terheran-heran adalah detak jantung bayi ibu ini sama sekali nggak kedengeran. Udah meninggal apa anak ibu ini ya? Kok nggak ada detak jantungnya? Nah, Bella yang panik berusaha menenangkan diri. Dia bilanglah sama ibu, "Ibu, mohon maaf ibu, jangan ngeden dulu ya. Ibu tahan, sekarang juga kita pergi ke puskesmas bu, biar ibu dapat penanganan lebih layak. Nggak bisa di sini aja bu. Ibu tenang, jangan ngeden bu ya," kata Bella. Nah, dengar hal itu, Wak, kalian tahu si ibu ini ngapain? Dia cuman ketawa ya sambil elusnya perutnya. "Bu bidan, sebentar lagi saya mau lahiran." Kata ibu tuh, di situ aku belum mikir aneh-aneh ya, nanti aku panik. Ibu ini bisa lewat nih, tensinya tinggi udah bukan 8. Tapi kayak gitu ibu nih, Wak. Malah yang ada aku geram nengok respon ibu tuh ngomong kayak gitu. Kok dia tenang aja malah ketawa-ketawa. "Bu, ayo bu ya, kita sekarang pergi ke puskesmas. Saya nggak bisa nolongin ibu sendirian di sini. Soalnya alat yang saya bawa juga terbatas. Ibu ikuti perkataan saya, kita pergi ke puskesmas," kata Bella, ngulangin lagi tuh. Tapi entah kenapa Wak, waktu dia yang kedua kalinya nih, ibu tuh kan pertama ketawa kan, dia tiba-tiba langsung diam gitu, dia nggak jawab apapun kata si Bella. "Wak, bu, ayo bu, pergi kita bu." Tetap diam dia kan. Nah, karena nggak ada jawaban, Bella nanya lagi, "Ibu, gini deh, saya boleh lihat nggak itu buku pink ibu, buku pemeriksaan kehamilan gitu kan? Mana bu? Saya mau cek dulu. Saya mau cek riwayat kehamilan ibu," kata Bella. "Nggak ada bu bidan, saya nggak pernah ngecek." Nggak pernah. "Hah, ibu nggak pernah ngecek?" Dan tepat ketika dia ngomong kayak gitu, Nadia Bella pun langsung mengemas barang-barangnya sambil menjelaskan kalau, "Bu, ibu harus segera dirujuk ke puskesmas terdekat. Ini situasinya genting, tensi ibu tinggi, nanti terjadi apa-apa sama ibu dan bayi ya, ibu dengar saya." Nggak juga direspon sama dia tuh, Nadia diam dia lagi kan. Terus kemudian muncullah suami si ibu ini, Wak, dari dalam kamar mereka. Nah, nengok itu Bella langsung bilang juga ke si bapak ini, Pak, dengar saya Pak ya, istrinya harus segera dibawa ke puskesmas. Bapak punya motor kan? Ayo kita ke sana secepatnya sekarang juga Pak." Sama juga macam si ibu, Wak, respon si suami ini datar. Dia bilang apa? "Terima kasih Bu Bidan sudah membantu periksa istri saya." Tapi dia ngomong ini sambil jalan ke pintu, Wak. "Terima kasih ya, hati-hati di jalan Bu." Si bapak ini mengarahkan Bella keluar rumah, Wak. Aku langsung keluar lah Nadia. Dia ngomong kayak gitu kan, set keluar langsung ditutup pintu tuh depan muka aku. Trat, kata si bapak nih. Apa nggak melongok sih, Bella? "Loh, ini aku diusir ceritanya nih. Istrinya udah mau melahirkan sebentar lagi nih, ha." Diketok-ketok sama Bella kan, Bapak buka dulu Pak pintunya." "Halo Pak, Ibu permisi," katanya. Terus kalian tahu nggak, lama kemudian terdengar suara klakson sepeda motor, Wak. Yang tidak lain tidak bukan siapa? Si bapak penjemput tadi. "Tet," kata dia. "Bu Bidan, ayo." Katanya, bapaknya lagi. Betul diusir aku, Bah." "Ya udahlah," gitu kata si Bella. Bingung lah dia. Meskipun dia keheranan dengan perilaku pasien yang mau nggak mau udah digitukan kan, Bella pun berjalan lah menuju ke arah si bapak itu dan naik ke atas motornya. Ya udahlah, kalau memang ini mau mereka. Aku udah coba ngomong berapa kali tuh. Aku udah ngomong juga sama suaminya, diusir aku yang ada. Dan naiklah Bella dari atas motor tuh, mau pulang deh nih, Wak. Sepanjang jalan aku hanya memikirkan kejadian ganjil yang baru saja aku alami. Tuh fungsi manggil aku nih apa nih? Aku loh baru ngecek kayak gitu aja, situasi juga lagi genting. Kenapa mereka nggak mau dibawa ke puskesmas? Diusir pula aku. Gimana nanti nasib ibu sama anaknya tadi ya? Kata si Bella kan. Nah, di tengah lamunan itu, Wak, tiba-tiba Bella mendadak dikejutkan dengan suara si bapak yang di depan yang biasa diam aja itu kan. Tiba-tiba ketawa deh. "Bu Bidan bingung ya." Katanya gitu. Aduh, merinding. Soalnya dia bisa baca pikirannya siapa ini Bella, dan soalnya dia tahu apa yang sebenarnya terjadi, Wak. "Bu Bidan bingung ya," katanya. Denger itu gantian aku yang ngediamin dia, Nadia. Karena memang posisinya pada saat itu Bella ini masih kepikiran sama nasib ibu hamil tadi, Wak. Dan sesaat setelah beberapa meter si bapak ini ngegas, Bella nengoklah ke belakang kan untuk memastikan di mana nih rumahnya, dengan maksud besok aku mau melaporkan ke klinik dan juga ke bidan desa yang lain supaya ibu ini langsung ditangani. Tapi kalian tahu,
Waktu si Bella putar kepala mau nengok di mana letak rumah ibu ini, Wak, Bella dibuat terkejut karena pohon beringin yang tadi dia tengok tuh tiba-tiba hilang. Yang Bella lihat hanya hamparan kebun singkong yang sangat-sangat luas sekali. Luas, jangankan rumah ibu tuh, pohon beringin yang sebesar hohah tadi yang udah nggak ada lagi dong. Kemana nih? Mana pohon beringin sebesar tuh? Menyadari kejanggalan itu, Bella pun langsung memejamkan matanya sambil berdoa dalam hati. Ya Allah ya Robbi, niat saya hanya untuk menolong. Tolong selamatkan saya, sampaikan saya ke tujuan dengan selamat ya Allah. Kata Bella kan tutup mata. Ya Allah tolong aku, tolong aku. Dan kalian tahu, setelah membacakan doa itu secara tiba-tiba, aduh merinding, motor yang Bella naikin itu berhenti. Apa lagi nih? Waktu si Bella buka mata, ternyata di situ Bella sudah sampai klinik di tempat dia bekerja. Kok cepat kali? Perasaan baru ngegas lah bapak ini. Tadi berangkatnya juga lama kali. Kok sekarang udah depan klinik? Langsung sampai, wah. Dan karena nggak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi, Bella pun langsung turun dari motor. Dia langsung buka gerbang klinik, wah. Nah, baru aja aku mau bilang makasih sama si bapak yang udah ngantarin tadi. Nadia, bapak pengendara motor tadi udah pergi gitu aja tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Ya sudahlah, pergilah kok pak. Makasih udah nganterin aku balik, kata Bella. Meskipun merasa aneh, Bella langsung masuk ke dalam klinik dan meletakkan semua peralatannya di wastafel untuk dicuci besok pagi, wah. Kan tadi peralatannya ada beberapa yang sudah dipakai kan. Nah, pada saat azan sudah berkumandang, azan subuh, tiba-tiba di situ Bella merasa ada sesuatu yang janggal dari si ibu hamil ini, yaitu tidak adanya, mohon maaf, lendir atau darah yang menandakan bahwa dia akan segera melahirkan. Dia udah bukaan 8 Nadia. Dan aku juga udah pakai alat-alat tadi ya kan. Kok tadi nggak ada ya kayaknya lendir atau darah di bagian private ibu ini. Dan untuk membuktikan prasangkanya, Bella pun balik lagi lah ini ke wastafel kan buat mengecek peralatan tadi. Dan dari situ lawak Bella menyadari kalau alat-alat yang dia bawa itu masih dalam kondisi bersih, kering, tanpa noda sama sekali. Padahal alat-alat itu udah dia gunakan buat ngecek kondisi si ibu sama bayi dalam kandungannya kan, Wak. Ini nggak bersih, macam nggak dipakai. Nah disitulah merinding aku, Nadia, astagfirullahaladzim, kok kering kayak gini. Terus tadi aku meriksa apa, kata Bella dalam hati. Ya Allah, apa yang terjadi tadi ya, itu nyata apa enggak ya? Kok nggak normal gini situasinya? Nah singkat cerita, keesokan paginya nih ketika pergantian shift, Bella pun cerita lah itu perihal lokasi home care yang dia kunjungi semalam sama rekan kerjanya. Dan saat itu Bella langsung dibuat merinding ketika temannya bilang, Mbak Bella, asal kamu tahu, di sana nggak ada rumah warga, Mbak. Di sana itu cuman ada kebun-kebun singkong. Yang benar kamu teh, semalam aku home care-nya ke sana, ada kok rumah kayu belakang pohon beringin, kata Bella kan. Nggak ada teh, nggak ada pohon beringin dekat situ. Waktu itu Bella ini nggak langsung percaya dengan apa yang dibilang sama temennya. Mungkin kok memang nggak tahu lokasinya aja. Karena Bella sangat yakin kalau rumah bambu yang dia kunjungi semalam tuh ya betul-betulan ada. Aku nengok kok. Akhirnya diliputi rasa penasaran, Bella pun kembali bertanya lagi kepada salah satu pasien yang baru datang, yang kebetulan pasien ini adalah seorang kader posyandu. Karena kan ada kader posyandu, harusnya dia kenal sama ibu hamil yang ada di seluruh penjuru desa itu karena dia. Nah si ibu ini datanglah pagi-pagi itu. Nah tanpa berbasa-basi lagi, Bella pun langsung nanya, Teteh punten teh, saya mau nanya, di daerah dekat kebun singkong itu ada ibu yang mau lahiran kan teh? Rumahnya ada di belakang pohon beringin, iya kan? Hah? Pohon beringin? Pohon beringin dekat kebun teh? Pohon beringin mana ya Neng? Dekat kebun singkong mah yang ada pemakaman Neng. Nggak ada tuh pohon beringin, apalagi rumah, kata si kader posyandu. Yang betul lah teh, tapi saya ngedatengin rumah ibu hamil semalam di lokasi itu. Hah? Bentar-bentar, emangnya nama ibu hamil itu siapa Neng? Terus orangnya kayak gimana? Coba kasih tahu saya, siapa tahu saya tahu. Kata si kader ini lagi. Nah disitulah Bella akhirnya menyadari sesuatu yang bikin langsung bulu kuduknya merinding saat itu juga, Wak. Dimana pada saat itu Bella langsung teringat bahwa Nadia, ingat nih bagian sini, Wak ya. Sejak dia dijemput oleh bapak-bapak bermotor itu, sampai dia periksa si ibu hamil tadi, sampai dia diusir sama si bapak tadi, Bella tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Saat itu Bella baru menyadari kalau aku hanya bisa melihat mereka dari mulut sampai ke kaki aja Nadia. Tapi hidung, mata, dahi, rambut bagian atasnya sama sekali aku nggak nengok. Aduh merinding aku. Iya ya, yang ku tengok tuh cuman bagian hidung ke bawah aja. Bibirnya ngomong kayak gimana aku tengok, tapi mukanya aku nggak lihat secara full, setengah doang. Dan selain itu Bella juga menyadari kalau mereka sama sekali tidak menjawab ketika aku tanya siapa nama
namanya. Sempet kutanya siapa nama ibu, nggak dijawab sama si ibu tuh. Wah, apa nggak langsung merinding aku di situ Nat? Karena masih penasaran juga nih. Singkat cerita, sepulang kerja Bella pun langsung menuju ke lokasi yang dia datangi semalam. Wah, dia pun nanya lah kan kepada semua warga di daerah itu. Tapi sayangnya jawaban mereka semua tetap sama. Neng, tidak ada pohon besar seperti yang kamu sebutkan. Dengan demikian, si pasien ibu hamil, suaminya, 2 anak perempuannya, dan juga si bapak pengendara motor tadi adalah makhluk gaib, wae. Ya astagfirullahaladzim. Barulah setelah aku menyadari itu Nadia, aku shock, lemas aku langsung, merinding aku sebadan-badan, bahkan Bella sampai jatuh sakit, wah, dilanda shock berat akibat kejadian tuh. Ya iyalah, aku jadi Bella juga pasti trauma berat, dijemput sama hantu. Lihat anak-anak hantu, lihat hantu lagi hamil. Sempat periksa area private-nya hantu tuh, diusir sama bapaknya hantu, megang. Astagfirullahaladzim, macam mana gak trauma Bella, wak. Untung selamat Bella kan, Masya Allah. Oke, lanjut lagi ke cerita kedua, Wak. Jadi kisah kedua ini dikirim sama Wak kita yang bernama Ina. Halo Mbak Ina. Nah, jadi pengalaman horor yang akan aku ceritakan ini merupakan pengalaman mistis yang dialami oleh omnya Ina yang kita sebut aja namanya Om Aji. Nah, jadi Om Aji ini merupakan adik kandungnya dari ibunya Ina. Sejak dulu Om Aji ini memang sudah diajak tinggal bareng bersama keluarganya Ina, Wak, karena ayahnya Ina sudah meninggal dunia. Jadi biar ada laki-laki di rumah gitu yang ngejaga Ina sama mamanya kan. Nah, apalagi Om Aji ini juga merupakan seorang pemuda yang sangat bijaksana dan juga berwibawa, Wak. Dari dulu tuh, Nat. Dan berkat kebijaksanaannya itulah, Wak, ketika usianya baru saja menginjak 25 tahun, dia terpilih untuk menjabat sebagai kepala desa di desanya si Ina ini. Nah, tepat setelah menerima jabatan itu, Om Aji ini sering kali dinasehatin untuk segera menikah. Secara dia orang baik, dia mapan, punya jabatan lah pula di desa ya kan. Apalagi punya istri lah lagi kayak gitu. Nah, tapi entah kenapa Om Aji ini selalu mengabaikan nasihat itu, Wak. Pada awalnya keluarganya Ina ini cuma menganggap kalau Om Aji memang masih pengen sendiri aja. Ya udahlah, biarin aja lah, lama-lama dia juga kepikiran buat nikah kok, pikir keluarganya Ina ini kan. Tapi ketika usia Om Aji sudah memasuki kepala 3, dia belum juga menunjukkan tanda-tanda mau menikah, Wak. Jangankan nikah, nah dia bawa pacarnya ke rumahnya, nggak pernah deket sama perempuan lain aja, nggak pernah sih apa si Om ini. Nah, ibunya Ina, which is kakaknya si Om yang notice akan hal itu pun langsung negur lah, "Dek, kamu tuh nggak pengen nikah po, makin lama kamu nih makin tua, masa nggak ada satupun perempuan yang kamu taksir? Banyak juga loh perempuan-perempuan desa ini yang aku tahu ngedeketin kamu, masa nggak ada juga yang nyantol di hati kamu gitu." Nah, waktu ditegur sama mamanya Ina ini kesinggung Om Aji, wah, marah dia. Dia bilang, "Apa sih Mbak? Udahlah, nggak usah ngurusin urusan pribadiku, mau aku nikah apa enggak ya itu bukan urusanmu," kata dia gitu. Marah dia depan aku tuh, dan tau kan setelah dibentaknya mama aku kayak gitu, Om Aji ini mendiamkan keluarganya Ina ini selama berbulan-bulan lamanya, saking tersinggung kali di situ, Wak. Dan di sisi lain, sejak saat itu ibunya Ina dan seluruh keluarga besarnya Ina pun jadi enggan lah untuk menyinggung tentang pernikahan lagi kepada Om Aji, takut Om Aji ngamuk lagi nih. Pada saat itu mereka semua beranggapan kalau Om Aji mungkin pernah trauma karena pernah disakiti sama perempuan, kita aja yang nggak tahu. Tapi ada juga nih yang berpikir kalau Om Aji ini belum siap untuk berkomitmen jangka panjang aja lah gitu kan. Nah, hari demi hari pun berganti tanpa terasa. 16 tahun sudah berlalu, Wak. Di usianya yang sudah menginjak 45 tahun, Om Aji masih belum juga menunjukkan tanda-tanda akan menikah. Udah masuk 45 tahun di desa, aku udah dibilang perjaka tua. Nah, dia udah bilang bujang lapuk kalau di sini tuh. Masih juga belum mau nikah. Dan by the way, di saat itu juga, Wak, posisinya Om Aji dekat desa itu udah punya jabatan yang lebih mantap lagi lah di pemerintahan. Hingga pada akhirnya tahun 2018 kemarin, Wak, keluarga Ina pun akhirnya mendapatkan jawaban di balik sikap acuhnya Om Aji terhadap pernikahan. Kenapa dia? Jadi ceritanya pada suatu hari di tahun 2018 itu adalah ini seorang sesepuh desa yang bernama Mbah Bedor datang nih berkunjung ke rumahnya Ina. Sesampainya di sana, Mbah Bedor ini bertemu sama si Ina langsung. "Dok, di mana Aji? Si Mbah mau ngurus beberapa berkas," kata si Mbah kan. "Oh, ada Mbah. Bentar ya, saya panggilin dulu," gitu. Nah, nggak lama kemudian Om Aji pun menemui Mbah Bedor di ruang tamu rumah mereka. Di saat itu, Nadia, aku bisa mendengar dengan jelas kalau awalnya Mbah Bedor ini memang ngajak Om Aji ini ngobrol soal berkas-berkas gitu. Tapi lama-kelamaan topiknya berganti ke masalah Om Aji yang tidak mau menikah. Mbah Bedor nanya,
Kenapa kamu nggak mau nikah, Le? Punya istri tuh enak loh, ada yang ngurusin kamu. Nanti kalau kamu ngelihat anak istri, kamu akan lebih semangat lagi dalam mencari kerja, kata Mbah Bedor. Tapi setelah mendengar nasihat Mbah Bedor, Om Aji nggak langsung marah tuh. Dia diam aja, nggak ada dijawabnya pertanyaan si Mbah kan. Diam aja. Meskipun nggak ada respon, Mbah Bedor tetap tuh menyinggung lagi soal pernikahan. Gimana, Le? Apa gitu-gitu kan. Nah, hingga tidak lama kemudian, Ina mendengar Mbah Bedor ini mengatakan sesuatu yang sangat, yang sangat-sangat tidak dia sangka-sangka. Di mana pada saat itu Mbah Bedor bilang, ben gelem rabi, cahayu sing turu ning kamarmu tak usir wae. Opo nggak kilo kalau nang karo demit, hah? Biar kamu mau menikah, wanita cantik yang ada di kamar kamu aku usir aja ya. Kamu nggak geli kah tidur sama setan? Itu kata Mbah Wak. Nah, dengar perkataan itu Om Aji pun tetap diam. Dia nggak ada apa sih, Mbak? Kok ngomongnya ngawur kayak itu? Nggak, dia diam juga. Betul-betul dia membisu gitu loh, Wak. Bahkan waktu diomongin kayak itu, Om aku langsung nundukin kepalanya. Nah, dia seolah-olah malu dengan perkataan Mbah Bedor. Dan karena nggak ada respon juga, Mbah Bedor ini pun langsung memegang punggungnya Om Aji. Dan secara tiba-tiba Om Aji pun langsung berteriak kesakitan. Aduh, ampun Mbah, ojo diguang Mbah, ampun. Aku ora mampu Mbah, aku ora siap, aku ora ikhlas, kata. Gak ikhlas kenapa kamu Toji? Aku gak ikhlas hidup tanpa dia Mbah, katanya. Oh, jadi kamu lebih seneng kayak gini? Wah, ya pantas kamu naksir. Lah wong perempuan ki cantik, baunya wangi melebihi bunga 7 rupa, kata Mbah. Nah, di saat yang bersamaan Ina sama ibunya langsung menuju ke ruang tamu juga, Wak. Karena kan lumayan heboh tuh. Ada apa tuh, Mbah? Adik saya diapain ini kok teriak-teriak, kata mamanya Ina kan. Dengan tenang Mbah Bedor langsung jawab, aku datang kemari itu bukan untuk ngurus berkas ini. Aku datang ke sini untuk ketemu sama ajinya langsung. Karena aku udah lama ngelihat dia ini diikutin sama seorang wanita. Kemana saja dia pergi, pasti wanita ini selalu ada dekat dia. Kemana aja ya, bahkan ke kamar mandi juga dia ikut. Wanita siapa tuh, Mbah? Wong di rumah ini cuma ada saya sama Ina aja kok. Gak ada orang lain, kata si ibunya Ina kan. Keheranan lah ibunya. Nah, di situ lah Mbak Bedor pun bercerita kalau, Bu, Om Aji ini diikuti oleh sesosok makhluk halus yang sangat-sangat cantik bernama Centini. Ya, konon katanya Wak Centini ini merupakan wanita berbaju emas dengan selendang hijau yang melilit di pinggangnya. Kan, dia memakai riasan adat Jawa. Nah, dia di mana rambutnya disanggul rapi serta di dahinya ini ada paes, lukisan tinta hitam khas pengantin tuh ada di dahinya, yang membuat dia tampak lebih sangat menawan lagi. Dan ternyata Centini ini merupakan penghuni keris antik yang dibeli sama Om Aji belasan tahun yang lalu. Nah, Mbah Bedor juga bilang, Wak, kalau ternyata Centini ini juga sudah lama jatuh cinta sama Om Aji. Makanya di situ Centini sengaja mengaburkan hatinya Om Aji agar dia tidak memandang wanita lain selain ke Centini. Dan di sisi lain, Wak, Om Aji ini juga perlahan-lahan juga terbuai nih sama kecantikan Centini, sehingga dia ini nggak bisa lepas dari Centini. Dia sampai berhubungan kayak gitu loh, Wak, sama makhluk Centini ini. Maka dia nggak mau nikah-nikah. Setelah menjelaskan panjang lebar, Mbah Bedor pun kembali menegur Om Aji. Aji, aku tahu dia ini cantik, dia wangi, dia rupawan, sampai-sampai kamu juga nggak bisa kan ngelupain dia. Aku tahu kok setiap malam kamu juga gaulin dia kan. Tapi ingat Aji, ini salah. Kenikmatan yang kamu rasakan ini cuma sementara. Kamu bakal terus ngerasa dadamu sesek loh selama kamu masih sama dia, kata Mbah. Dengar itu ibunya Ina juga langsung negur lah, ya Allah dek kok bisa-bisanya kamu ini mau tertipu sama tipu daya makhluk gaib. Sudahlah, usir saja dia. Iya Ji, kamu harus tahu kalau manusia itu lebih murni cintanya. Sudahlah, tinggalkan saja wanita itu. Insya Allah Mbah akan bantu, kata si Mbah. Tapi kalian tahu di situ Om Aji bilang apa? Enggak Mbah, saya belum siap ninggalin dia. Saya nggak ikhlas. Saya nggak mau. Terserah kalian mau ngomong apa, katanya. Karena Om Aji nggak mau wanita itu diusir dari tubuhnya, Mbah Bedor sama keluarga nggak bisa bikin apa-apa lah, Wak. Karena juga baru diketahui nih, ternyata sosok Centini ini sudah seperti duri yang mendarah daging di tubuhnya Om Aji. Centini ini nggak bisa main dilepaskan gitu aja, Wak, dari Om Aji. Karena Om Aji sendiri belum mau atau belum ada keinginan untuk membersihkan dirinya. Jadi pengobatan apapun tuh tidak akan berhasil Nadia selama Om Ajinya sendiri masih ingin wanita gaib itu berada di sampingnya, kata si Ina kayak gitu. Dan 4 tahun kemudian sejak kejadian itu, Wak, sampai si Wawa ini mengirim cerita ini di tahun 2022 lalu, kondisi Om Aji masih sama. Dia masih tidak tertarik untuk menikah dengan wanita sebenarnya, dengan manusia, dengan wanita biasa, nggak mau. Masih
melajang sampai sekarang. Bahkan kata Ina, keris yang menjadi tempat tinggal Centini itu masih dibungkus rapin, dia masih disimpan, dia pakai apa macam kain bludru hitam gitulah dalam lemari. Masih nampak aku. Dan hal itu membuktikan bahwa apa? Om Aji ini belum betul-betul mau melepaskan sosok wanita gaib tersebut dari hidupnya, Wak. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Aku banyak sih, Wak, nemuin cerita kayak gini di email-email Wawa. Bahkan udah dibilang wujudnya sejelek ini loh, kok masih mau juga? Udahlah, nggak apa-apa. Yang penting dalam mimpiku waktu saat aku berhubungan badan sama dia seganteng ini. Na'udzubillah min dzalik. Sampai kayak gitu, Wak, tipu daya setan nih. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita dari Bella dan juga Mbak Ina. Yang satu tentang peristiwa horor ketika melakukan layanan home care untuk membantu pasien melahirkan. Satu lagi tentang omnya Wawa yang menjalin hubungan tidak lazim dengan makhluk gaib. Melalui dua kisah ini kita macam disadarkan untuk selalu beribadah agar dijauhkan dari gangguan-gangguan setan kan, Wak. Karena gangguan setan ini bentuknya tidak selalu menyeramkan loh. Halo, tidak. Ada juga nih setan yang seolah-olah tampak mempesona hingga apa membuktakan mata hati manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari godaan dan juga gangguan setan, Wak, ya amin ya robbal alamin. Dan selain itu ayo kita doakan semoga Bella tetap semangat menekuni profesi mulianya membantu ibu-ibu melahirkan. Dan juga ayo, Wak, sama-sama kita doakan juga Om Aji supaya segera cepat sadar bahwa apa yang dilakukan ini merupakan sesuatu yang tidak benar. Jangan ditiru, Wak, ya. Sayang loh Om Aji, jabatan muda mantap, uang muda banyak, mapan, kok baik, berkarisma, tapi kok ya binimu setan. Semoga tobat, semoga disadarkan, amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.